Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Tadi pelajaran apa? Matematika. Oke, ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PAI. Pelajaran kedua. Setelahnya minggu kemarin kita membahas tentang beriman kepada malaikat. Ya, Bapak sudah menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Nah, ketemu lagi di pekan sekarang kita masih membahas tentang iman kepada malaikat. Tapi sebelumnya ada yang tidak hadir? Tidak hadir? Semua ya? Ya. Oke. Alhamdulillah ya kita sudah hadir semua. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Amin. Oke, sekarang kita masih sebelum dimulai ke materi pembelajaran. Nah, ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini kemarin tujuan pembelajarannya siswa memahami pengertian dan konsep iman kepada malaikat sebagai salah satu rukun iman. Ini di minggu kemarin. Ya. Nah, di minggu sekarang ya Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya itu pada pertemuan kali ini siswa mampu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, jadi harapannya nanti setelah mempelajari materi hari ini kalian bisa menerapkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Dengan mengimani malaikat, kalian harus bisa menerapkan perilaku bahwa kita itu iman kepada malaikat. Oke, paham? Oke, kita lanjut sebelum ke materi juga, kita sampaikan siapa ada yang tahu malaikat itu siapa sih yang tahu apa sih malaikat itu? Oke, apa? Makhluk ya. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada? Oke, kalau ada, kita lanjut. Nah ini ya. Iman kepada malaikat. Satu, malaikat itu makhluk gaib yang taat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah yang selalu taat dan patuh pada perintahnya. Kemudian ada juga tugas dan tanggung jawab malaikat. Ya. Kemudian hubungan dengan manusia. Tugas dan tanggung jawab malaikat memiliki tugas khusus dan tanggung jawab seperti mencatat amal perbuatan dan lain sebagainya. Kemudian hubungan dengan manusia harus meyakini keberadaan malaikat dan memohon pertolongan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke mengenal malaikat atau mengenal iman pada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan salah satu fondasi yang penting dalam keimanan seorang muslim. Mengetahui tentang malaikat, tugas perannya akan memperkuat keyakinan dan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini ya, dengan mengenal iman kepada malaikat, maka dalam kehidupan kita diharapkan senantiasa lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kemudian definisi malaikat. Nah, tadi siapa sih malaikat itu? Kan? Kalau kita definisikan ini lihat ada gambar apa ini? Ada gambar apa? Ada gambar perempuan katanya. Kemudian ini apa ini? Ini sayap. Kenapa sayap? Identik dengan sayap, malaikat itu bersayap katanya. Oke, kita lihat di sini. Definisi malaikat, makhluk spiritual. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, tunduk dan patuh sepenuhnya kepadanya. Artinya apa? Malaikat ini senantiasa tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, definisi malaikat itu tidak memiliki nafsu. Nah, berbeda dengan manusia, malaikat tidak memiliki nafsu seperti amarah, iri hati atau godaan lain. Beda dengan kita ya.
Kalau kita masih diberi nafsu, ketika orang lain sukses, ketika orang lain berhasil, kita iri, kita dengki. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Nafsu seperti apa? Nafsu lawamah ataupun nafsu-nafsu yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin seperti kita. Kita berjenis kelamin tidak? Definisi malaikat. Kemudian karakteristik malaikat. Satu, tunduk dan patuh. Kemudian disiplin dalam ibadah. Kemudian menyampaikan wahyu. Tunduk dan patuh itu apa? Malaikat senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak pernah membangkang atau durhaka. Kemudian yang keduanya disiplin dalam ibadah. Malaikat tekun dalam beribadah dan melaksanakan perintah Allah tanpa henti. Ketika diperintahkan untuk ibadah, ibadah sebenarnya. Ketika diperintahkan untuk mencatat, dicatat. Beda dengan kita. Ketika diperintahkan ibadah, kita kadang-kadang malas, kadang tidak menjalankan. Kadang-kadang kita selalu malas, kadang kita selalu tidak taat, membangkang. Kemudian kedua disiplin dalam ibadah. Malaikat tekun dalam beribadah dan melaksanakan perintah Allah tanpa henti. Kemudian yang ketiganya menyampaikan wahyu. Malaikat seperti Jibril tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Oke, lanjut. Jumlah nama-nama malaikat. Ada yang tahu berapa? Jumlah nama-nama malaikat? 10. Oke. Coba, ada yang bisa sebutkan satu dulu? Malaikat apa? Malaikat apa satu? Malaikat Jibril. Oke, kita lihat. Nah, ini nama-nama malaikat. Nah, ini. Malaikat dan tugasnya. Satu malaikat Jibril. Tugasnya apa? Oke. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan. Oke. Kemudian Israfil apa? Beliau kemudian Israfil apa? Mengambil nyawa. Kemudian Mungkar Nakir apa? Mungkar Nakir tugasnya? Mencatat? Menanya dalam kubur. Kemudian Rokib tugasnya apa? Mencatat amal baik. Kalau malaikat atid tugasnya apa? Mencatat amal kejahatan atau amal buruk. Ridwan tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Oke, malaikat Malik tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Nah, ini 10 malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Nah, tapi kita tidak tahu ya, tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu berapa sih. Ya, yang namun yang wajib kita ketahui itu ada 10. Jadi katakan jumlah malaikat itu pasti hanya Allah yang mengetahui. Ya, nah, tidak ada manusia yang dapat mengetahui tentang jumlah malaikat. Nah, ini malaikat dan tugasnya. Nah, selanjutnya pentingnya iman kepada malaikat. Nah, satu memperkuat keyakinan. Ya, dengan iman kepada malaikat maka akan keyakinan kita akan kuat. Keyakinan apa? Keyakinan tentang iman, tentang keimanan kita. Ya. Satu, iman kepada malaikat akan memantapkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Kemudian manfaat iman kepada malaikat. Satu, ketentraman jiwa. Coba, apa ketentraman jiwa itu? Angel, baca. Dalam hati. Ketika kita iman meyakini malaikat, maka kita akan punya 3 manfaat.
bukti keberadaan malaikat. Pertama itu firman Allah. Jelas ya bahwa adanya malaikat itu ada firman firman Allah dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keduanya peristiwa peristiwa sejarah. Ya, bahwa adanya malaikat itu banyak sejarah, banyak diceritakan dalam Al-Quran dan hadis, bahwa kisah-kisah Nabi dan Rasul juga membuktikan kehadiran malaikat di dunia. Ya, Bu. Nah, kalau tidak ada yang menanyakan, sekarang Bapak memberikan tugas kepada kalian kelompok. Nanti setiap kelompok nanti mengerjakan lembar kerja, berdiskusi dengan temannya. Ya, nanti kalian diskusi, kemudian catat di dalam lembar kerja yang Bapak berikan. Kemudian nanti presentasikan ke depan. Cukup satu kelompok saja karena waktu barangkali takut tidak cukup. Paham? Paham. Oke. Untuk pembagian kelompok, Bapak hitung 1 sampai angka 5 ya. Bapak hitung 1 sampai 5 ya. Jadi kalau yang kebagian 5 berarti nanti bergabung sama angka 5. Kalau 1 berarti bergabung sama angka 1. Paham? Siap? Siap. Kalian lihat ke lembar kerja ya, lembar kerja kalian yang sudah Bapak bagikan. Jadi di situ ada poin 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan iman. Kemudian apa saja yang wajib diimani, ya, perintah 1. Kemudian yang perintah 2-nya ada apa yang Anda ketahui tentang iman kepada malaikat. Kemudian suruh mencatat nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemudian itu ada tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan. Silakan dicatat sekarang. Silakan didiskusi, ya. Jangan kalian diskusikan. Ya, silakan didiskusikan. Ya. Apa sih yang dimaksud iman itu? Silakan ditulis ya. Apa iman itu dalam diskusi. Lalu kalian bertanya apa sih iman itu? Ini udah Oke, udah semua? Nah, oke, kalau udah nanti kalian presentasikan ke depan satu kelompok. Ya? Siap? Oke, kalau udah silakan kelompok 1. Lanjut. Presentasikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas mencari contoh perilaku beriman kepada malaikat. Adapun penerapan sikap dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat ialah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, membiasakan dan senang sekali melakukan kegiatan amal soleh, disiplin dan patuh kepada ajaran Islam. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih buat kelompok tadi yang sudah presentasi. Selanjutnya kita lanjutkan ya, sebelum diakhiri. Ada yang mau bertanya? Siapa? Oh, ini jelas siapa? Silakan. Sepenting apa kita iman kepada malaikat? Oke, kira-kira penting nggak sih kita iman kepada malaikat? Penting apa kalau kita
iman kepada malaikat? Coba. Ada yang bisa jawab? Barangkali kelompok ini. Siapa Pak? Dapat memotivasi untuk berbuat baik, yaitu dengan menyadari bahwa malaikat selalu mencatat perbuatan kita Dengan apa dapat memotivasi untuk berbuat baik. dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Jadi itu jam itu katanya pentingnya iman kepada malaikat itu ya apa dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Kenapa kan? Kenapa harus apa memotivasi berbuat baik? Kenapa? Karena kita selalu mengetahui bahwa malaikat selalu mencatat apa perbuatan kita, maupun itu yang baik ataupun yang buruk. Oke, untuk tangan buat apa? Terima kasih pertama. Barangkali ada yang lain pendapat yang lain? Apa yang asalnya apa? Pak, menurut saya selain pentingnya iman kepada malaikat, maka akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, ketentraman jiwa, keadilan hidup, perlindungan. Oke, jadi menjawab katanya pentingnya iman kepada malaikat selain tadi dapat memotivasi, ya, maka akan punya manfaat. Apa itu tadi? Dan berdoa. Oke, tepuk tangan buat apa? Dengan iman kepada malaikat, kita akan mendapatkan manfaat selanjutnya. Di akhir kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulan daripada iman kepada malaikat itu satu, meningkatkan keimanan, dan kemudian maka akan 3 poin tadi selain manfaat. Gitu kan? Oke, barangkali terima kasih pertemuan pada kali ini Bapak rasa cukup. Barangkali tidak ada lagi yang mau tidak, Bapak rasa cukup. Terima kasih. Kita tutup materi pembelajaran hari ini